Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah materi kita terkait AMDAL pada pertemuan yang terakhir, yaitu metodologi ANDAL. Oke, ingat kemarin kita mempelajari tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Di dalam AMDAL itu ada kerangka acuan ANDAL atau KANDAL, kemudian ANDAL, kemudian RKL, dan URPL. ANDAL itu adalah analisis dampak lingkungan. ANDAL adalah bagian dari AMDAL. AMDAL meliputi ANDAL. Nah, untuk pembuatan ANDAL sendiri itu ada metode-metode yang perlu digunakan. Nah, kali ini kita mempelajari metodologi ANDAL. Kegunaan metode ANDAL yang pertama, memenuhi syarat pendekatan secara ilmiah, kemudian meyakinkan pemakai bahwa tidak ada komponen lingkungan penting yang harus dipertimbangkan itu terlewat. Kemudian dapat digunakan untuk menetapkan data dan info apa yang diperlukan untuk pendugaan dampak, kemudian digunakan untuk mengevaluasi seluruh dampak yang akan terjadi dan sejauh mana dampak tersebut terjadi. Lalu, dapat digunakan juga untuk melakukan evaluasi dari alternatif yang diusulkan. Kemudian, metode ANDAL juga berguna untuk menunjukkan usaha apa yang diperlukan untuk menekan dampak yang negatif. Metode yang baik akan memudahkan siapa saja untuk dengan cepat mengetahui dampak apa yang akan terjadi dan usaha apa yang harus dilakukan. Nah, klasifikasi metode ANDAL, kalau dilihat sesuai fungsinya, ada fungsi identifikasi, yaitu untuk melakukan identifikasi, kemudian fungsi pendugaan, jadi membantu untuk melakukan pendugaan, dan fungsi evaluasi. Tapi kalau klasifikasi metode Anda berdasarkan cara menetapkan dampak itu ada macam-macam, ada ad hoc, overlay, checklist, matrix, networks, kemudian modifikasi dan kombinasi antara lain-lain yang di atas ini. Nah, gimana sih memilih ANDAL yang tepat gitu? Pertimbangannya apa? Jadi masing-masing metode ini itu ada kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Fungsinya maupun cara kerjanya. Kemudian tipe aktivitas proyek yang akan dilakukan analisisnya itu bagaimana? Gitu. Kemudian kita harus tahu ciri dan sifat umum dan khusus dari rona lingkungan. Kemudian pemahaman dampak penting yang akan terjadi melalui scoping, pelingkupan. Kalau makin besar dan kompleks, metodenya juga makin kompleks. Tapi kalau misalkan scoping-nya itu makin kecil, menyempit ya, kecil gitu, ya nggak usah pakai metode yang kompleks, gitu. Tergantung ya berarti. Kemudian ada tidaknya pedoman yang diberikan instansi yang diminta. Kemudian terkait batasan yang tersedia, entah waktu, keahlian, biaya, peralatan, dan lain-lain. Itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian yang terakhir adalah tim harus mempelajari metode yang akan digunakan terkait proyek yang sejenis. Nah, dari sini nih, metode-metode yang ini sebenarnya ada nama-nama metode yang biasanya favorit atau terkenal. Ada metode Leopold, matriks dampak, Sorenson, McHugh, Fisher dan Davis, ad hoc, checklist. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah metode Leopold. Metode Leopold ini merupakan bentuk metode dalam bentuk matriks, yaitu matriks interaksi. Jadi dia berupa interaksi antara aktivitas dan komponen lingkungan. Pertama-tama dibuat matriks terlebih dahulu, ditentukan dampaknya dari tiap aktivitas proyek, kemudian
Jika diduga akan terjadi dampak pada suatu komponen lingkungan dari suatu aktivitas, maka kotak pertemuan pada matriks keduanya diberi diagonal. Dari tiap kotak yang beri diagonal ditetapkan besar dan tingkat kepentingannya dinyatakan dalam nilai angka atau skala dari 1 sampai 10, bisa juga tanda silang. Nah, dampak itu kan ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau dampak positif dikasih tanda positif, kalau dampak negatif dikasih tanda negatif. Begitu. Nah, kemudian berikutnya adalah metode matriks dampak dari Moore. Kalau yang ini dilihat dari sudut dampak pada kelompok-kelompok daerah yang sudah atau sedang dimanfaatkan manusia atau proyek pembangunan. Nah, kalau Moore itu menggambarkan dengan skema, kemudian diikuti matriks bertingkat dari interaksi. Ini adalah kategori matriks oleh Moore, yaitu pembentukan timbulnya aktivitas yang berhubungan, potensi perubahan lingkungan, pengaruh pada lingkungan yang utama, serta pemanfaatan oleh manusia yang terkena. Dua kategori dampak yang dimasukkan juga ada potensi kerusakan dan besaran umum dari potensi pengurangan pemanfaatan manusia. Nanti potensi kerusakannya itu diukur dalam bentuk skala. Begitu. Kemudian berikutnya adalah metode Sorenson. Oh iya, yang Leopold sama Moore ini adalah berupa matriks. Nah, kalau yang Sorenson ini adalah berbentuk network. Berawal dari proyek pengerukan dasar laut. Network, jaringan kerja, aliran dampak. Jadi dia diidentifikasi sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat antara faktor penyebab yang timbul akibat adanya aktivitas proyek. Nah, awal mulanya seperti itu. Berikutnya adalah metode McHugh. Metode McHugh ini merupakan bentuk metode overlay. Ya. Overlay itu apa? Penampalan. Ya, teknik penampalan. Jadi dia pakai lembar-lembar transparansi. Nanti daerah yang dianalisis itu disusun berdasarkan kriteria tertentu, misalkan topografi, penggunaan lahan, atau dasar yang lain. Gitu. Transparansi tadi itu ditumpuk, ditampal-tampal, makanya disebut metode penampalan gitu kan. Dari satuan geografis yang sama sehingga bisa ketahuan gitu. Tapi kalau misalkan komponennya terlalu banyak, jadi gelap transparansinya. Solusinya dibantu komputer, tapi pindahin ke komputernya itu yang PR. Gitu. Cara biar mindahin apa? Scanning gitu. Nah, ini adalah bentuk overlay. Nah, kemudian ada metode Fisher dan Davis. Ini berbentuk matriks juga. Tahapannya, pertama matriks mengenai lingkungan sebelum proyek dibangun, kemudian matriks terhadap dampak lingkungan, baru deh matriks keputusan. Nah, yang ini matriks tentang lingkungan sebelum proyek dibangun itu disusun komponen-komponen lingkungan yang dinilai penting. Nah, kok yang ini matriks dampak lingkungan itu disusun tuh dampaknya apa? Mirip dengan Leopold, cuma lebih sederhana. Nah, yang ketiga itu baru deh diambil keputusan. Begitu. Dicari alternatifnya. Siapa yang akan terkena dampak, ketidakpastiannya, kompensasinya, keperluan pengelolaan, keanekaragaman, dan lain-lain. Kemudian metode ad hoc. Metode ad hoc itu sedikit sekali pedomannya, sehingga sangat simpel. Di sini tidak membagi lingkungan dalam komponen lingkungan mendetail, tetapi membaginya secara lebih sederhana lagi ya.
Ini adalah bentuk sederhana dalam melakukan evaluasi dampak keseluruhan. Gitu. Kemudian metode checklist. Checklist itu ada metode checklist sederhana dengan uraian berskala, serta checklist berskala dengan pembobotan. Nah, ini sederhana dulu. Jadi dia cuma bentuk tik aja, checklist aja gitu. Dia disusun suatu daftar dampak lingkungan proyek yang dikelompokkan dalam tingkat pembangunan proyek dengan uraian. Kemudian checklist sederhana itu melingkupi areal yang terkena proyek, wilayah pelayanan hukum dan lintasannya karena ada fasilitas, serta dalam wilayah di mana proyek dibangun. Nah, lalu bagaimana dengan checklist dengan uraian? Nah, di sini ada kelompok aktivitas. Ada berupa konstruksi bangunan, latihan, perubahan misi atau tugas, pemukiman, perbekalan, aktivitas industri, dan seterusnya. Komponen lingkungannya juga ini, ekologi, kesehatan, dan seterusnya. Nah, tiap dampak diberi tanda. Ya, dampak tersebut tentu dampak interaksi ya, yang digolongkan menjadi kategori menunjukkan bahwa potensi dampak harus dinilai atau diperkirakan setiap kali aktivitas dilakukan. Kemudian dampak yang biasanya timbul mungkin juga tidak ada, tergantung masing-masing. Dampaknya kecil tapi dapat diduga masalahnya dan timbulnya ditetapkan berdasarkan keadaan masing-masing dan tidak ada indikasi potensi dampak sehingga aktivitas tertentu dapat ditetapkan sebagai aktivitas yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Ada juga checklist berskala. Kalau yang ini ada skalanya dari -5 sampai +5, di mana komponennya dikelompokkan menjadi transportasi, lingkungan, sosiologi, dan ekonomi. Masing-masing bagian ini, komponen ini dibuat checklist tersendiri untuk tahu dampaknya. Nah, nanti gabungan dari checklist ringkasan keempat ini disusun bersama menjadi nilai komprehensif keseluruhan dari dampak. Nah, berikutnya adalah matriks berskala dengan pembobotan. Jadi dia itu mirip checklist berskala. Nah, kategorinya dibagi menjadi 4, ekologi, kualitas lingkungan, estetika, dan kepentingan manusia. Ya. Gitu. Nah, dia itu ada satuan nilai, sehingga bisa dijumlahkan. Dengan mengetahui indeks kualitas lingkungan atau Environmental Quality Index, EQI, kemudian ada satuan nilai penting atau unit nilai penting parameter, atau Parameter Importance Unit atau PIU ya. Nah, kemudian EQI ini dikalikan dengan PIU menghasilkan EIU, Environmental Impact Unit. Gitu. Nah, EQI ini menggunakan grafik nilai. Gitu. Nah, kemudian contohnya penentuan PIU, misalkan ada, ini kan tadi kita bahas EQI ya. Ini EQI. EQI tadi apa? Menggunakan grafik nilai. Kemudian kalau EU kan perkalian EQI sama PIU. Nah, kalau PIU sendiri, itu tuh perhitungannya contohnya begini. Misalkan ada 3 komponen lingkungan ABC. Misalkan dari diskusi, B lebih penting daripada C, B dan C lebih penting daripada A. Makanya maka kemudian kita menentukan rasionya. B sama dengan 1, C sama dengan setengah dari B, dan A sama dengan 1/5 dari C misalkan. Nah, B banding C, C banding A sekian. Kemudian dari rasio ini kita gabungkan menjadi seperti ini, dan nanti tinggal dikalikan aja perbandingan tadi, rasio dikali 100 jadi berapa? PIU. Seperti itu. Nah, langkah-langkahnya harus diperhatikan, yaitu mengumpulkan data dari parameter atau komponen lingkungan sebelum ada proyek. Kemudian untuk setiap alternatif aktivitas proyek, diadakan pendugaan perubahan dari komponen lingkungan. Kemudian dari hasil pendugaan perubahan komponen dinyatakan dalam suatu nilai dari tiap komponen yang ditransformasikan ke skala EQI. Nilai EQI kemudian dikalikan dengan PIU. Seperti itu. Jadi, saya ulang ya.
Metodologi andal kegunaannya ini, kemudian berdasarkan fungsinya ada fungsi identifikasi, fungsi pendugaan, dan fungsi evaluasi. Kemudian klasifikasi berdasarkan cara menetapkan dampak ada ad hoc, overlay, checklist, matrix, network, modifikasi, dan kombinasi. Ad hoc ini sangat sederhana. Overlay ini penampalan ya. Overlay. Checklist ada checklist sederhana, checklist apa namanya dengan uraian, ya kan, checklist dengan pembobotan dan lain-lain. Kemudian kalau matriks ada Leopold, kemudian ada matriks dampak dari Moore gitu kan. Nah, macam-macam nih. Paling banyak jenisnya tuh matriks. Kalau network itu Sorenson. Nah, kemudian ini secara garis besar cara menetapkan dampaknya. Tapi kalau populernya ini Leopold itu berupa matriks. Matriks dampak Moore itu matriks. Sorenson itu network. McHugh itu overlay. Visser dan Davis matriks juga. Ad hoc, checklist gitu. Jadi namanya cuma nanti dia masuk ke mana? Nah, masuk ke sini begitu ya. Semoga menjelaskan ya. Kemudian ini adalah cara-caranya ya, rangkumannya. Ini sudah saya rangkum. Cara-caranya seperti apa. Matriks dampak, Sorenson, McHugh, ini penampalan ya atau overlay. Kemudian ini juga berupa matriks ya, Visser dan Davis. Kemudian ad hoc, paling sederhana. Dan checklist ada sederhana, uraian, berskala, dan pembobotan. Ini ada penjelasan masing-masingnya. Nah, silakan untuk lebih rinci, silakan mencari contohnya terkait bagaimana sih caranya untuk menentukan pendugaannya gitu. Oke, siap? Silakan mencari contoh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.